Sementara itu pemirsa, terkait polemik sapi kurban dari APBN, Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman tegaskan tidak bertentangan dengan hukum. Selain itu Habibur Rahman sebut kurban pakai APBN syah secara syariat Islam. ...1.098 ekor sapi kurban dari Presiden Prabowo Subianto mendapat respon dari sejumlah pihak. Salah satunya terkait penggunaan dana APBN yang mencapai 100 miliar rupiah. Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman mengatakan penggunaan APBN untuk pengadaan hewan kurban melalui skema bantuan Presiden tidak bertentangan dengan hukum dan syariat Islam. Sebagaimana disampaikan oleh Ketua MUI Bidang Fatwa, Profesor Kiai Haji Asrorun Niam Soleh menyatakan bahwa pembelian hewan kurban Presiden melalui APBN sah secara syar'i karena diperuntukkan bagi kemaslahatan masyarakat luas. Sebelumnya Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro mengatakan 1.098 sapi kurban Prabowo berasal dari peternak lokal dan menggunakan anggaran dari APBN. Sumber anggarannya dari APBN ya, melalui anggaran bantuan Presiden, bantuan kemasyarakatan Presiden. Jadi harga sapi tentu bervariasi karena bobotnya beda-beda dan lokasinya juga tentu mempengaruhi harga sapi. Jadi kita menyesuaikan harga sapi di setiap daerah. Kurang lebih anggaran yang dikeluarkan sebanyak 100 miliar. Adapun jenis sapi kurban yang disalurkan Prabowo antara lain berjenis simental, limosin, dan memiliki bobot mencapai 1,3 ton. Tim Liputan iNews melaporkan. Kobaran api serta kepulan asap tebal yang membumbung tinggi terlihat dari sebuah bangunan pabrik produsen pengolahan makanan sosis di kawasan Cikupa Mas, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten, Kamis pagi. Banyaknya bahan-bahan yang mudah terbakar membuat api dengan mudah cepat membesar hingga meludeskan seluruh isi dalam bangunan produksi. Sebanyak 7 unit mobil pemadam kebakaran dan 45 anggota diterjunkan ke lokasi kejadian. Api baru berhasil dipadamkan setelah 6 jam proses pemadaman. Petugas damkar mengatakan, menurut keterangan saksi, petugas keamanan yang berada di dalam pabrik, diduga kebakaran disebabkan korsleting listrik pada mesin produksi sosis. Yang terbakar itu pengolahan bahan jadi makanan sosis. Yang terbakar informasi dari pihak manajemen perusahaan itu ruang produksi. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran ini, sementara kasus kebakaran ini tengah diselidiki unit reskrim Polsek Cikupa. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani Anyus melaporkan. Insiden ledakan petasan kembali renggut nyawa di Kabupaten Blitar. Peristiwa berawal saat ketiga korban bersama temannya menerbangkan balon udara di area persawahan di Dusun Tekik, Desa Tambakan, Gandusari, Blitar. Puluhan mercon rakitan digantungkan pada ekor balon udara. Namun pada saat diterbangkan, korban merasa ada yang gagal saat mengambil kembali petasan tiba-tiba meledak. Akibat kejadian itu, dari 6 orang yang ada di lokasi, 2 diantaranya menderita luka bakar akibat ledakan petasan dan 1 orang meninggal dunia. Sementara korban lainnya, yakni ADR 12 tahun, mengalami luka lecet pada jari, tangan, dan dagu. Lalu korban ketiga berinisial D mengalami luka bakar pada jari tangan kiri dan wajah. Pihak kepolisian dari Polres Blitar telah melakukan olah TKP. Saat balon tersebut mau naik, ya kan, ada beberapa petasan yang tidak meledak. Kemudian korban mendekati dan terkena ledakan tersebut, salah satu korban tersebut. Saat ini sedang dilakukan perawatan di Rumah Sakit Ngudi Waluyo. Saat ini, korban meninggal dunia telah dimakamkan. Sementara kedua korban luka mendapat perawatan medis di Rumah Sakit Ngudi Waluyo Wlingi. Sedangkan kasusnya masih dalam penyelidikan polisi.
Dari Blitar, Jawa Timur, Yoyo Agusta, iNews melaporkan. Baik, pemirsa, kita beralih ke informasi selanjutnya. Hari kedua libur Idul Adha, stasiun Pasar Senen Jakarta masih dipadati penumpang. Kepadatan masih terlihat di pintu keberangkatan stasiun Pasar Senen Jakarta pada Kamis sore. Berdasarkan data dari KAI Daob 1 Jakarta, terjadi peningkatan penumpang dari hari biasa. Selama periode libur akhir pekan Idul Adha, yakni 25 Mei hingga 2 Juni 2026, terdapat 230.700 tiket yang sudah terjual. Pada hari ini, 28 Mei 2026, sekitar 27.000 penumpang berangkat dari Daob 1 Jakarta. Sementara 24.000 penumpang dari berbagai daerah di Pulau Jawa datang ke Jakarta. Arus balik diperkirakan terjadi pada Senin 1 Juni 2026. Ya, pemirsa, kepadatan juga terlihat di Simpang Gadok, Kabupaten Bogor. Berdasarkan data terakhir, 24.000 kendaraan melintas di Simpang Gadok. Meski begitu, penerapan one way sudah selesai diberlakukan. Polres Bogor mengatakan bahwa rekayasa lalu lintas bersifat situasional. Masyarakat diminta mengantisipasi adanya kemacetan di sejumlah titik seperti di Pasir Muncang, Simpang Megamendung, dan Pasar Cisarua. Ya, pemirsa, libur panjang Idul Adha kawasan wisata sejarah Kota Tua Jakarta dipadati pengunjung untuk menghabiskan waktu libur. Ratusan pengunjung memadati kawasan wisata Kota Tua Jakarta Kamis sore. Berbagai aktivitas dihadirkan untuk memanfaatkan waktu libur bersama keluarga, mulai dari bias foto dengan latar belakang bangunan tua hingga duduk santai sambil mendengarkan alunan musik dari para musisi jalanan. Tak hanya itu, para pengunjung dapat menyewa sepeda ontel serta berkeliling kawasan Kota Tua yang tentunya menjadi daya tarik para pengunjung. Kepadatan kendaraan wisatawan terjadi di kawasan objek wisata Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Mengantisipasi penumpukan kendaraan di jalur wisata Bandung Barat selama libur panjang, Polres Cimahi menyiapkan pola pengaturan lalu lintas secara situasional. Seperti inilah antrean panjang kendaraan wisatawan di kawasan objek wisata Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Kendaraan pribadi dan bus pariwisata mendominasi ruas jalan menuju Lembang. Kepadatan kendaraan wisatawan mulai terjadi di pertigaan Ledeng, Bandung menuju Lembang. Mengantisipasi penumpukan kendaraan di jalur wisata Bandung Barat selama libur panjang, Polres Cimahi menyiapkan pola pengaturan lalu lintas secara situasional. Peningkatan arus kendaraan diprediksi terjadi seiring tingginya mobilitas masyarakat menuju kawasan wisata, khususnya di wilayah Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Kepadatan arus lalu lintas pada libur panjang kali ini, kita akan berlakukan CB buka tutup dari Grand Hotel sampai dengan Betrik. Terpantau masih cukup normal, baik di area-area wisata maupun di arah Tangkuban Perahu. Titik kemacetan di mana biasanya? Untuk titik-titik kemacetan di wisata Lembang ini, yang pertama ada di Farmhouse dan Great Asia Afrika, kemudian yang kedua ada di Floating Market, kemudian yang berikutnya di Cikole atau Orchid Forest. Diperkirakan kepadatan kendaraan wisatawan yang menyerbu kawasan objek wisata Lembang akan terus terjadi hingga berakhirnya masa libur panjang pada hari Senin. Dari Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Iwono iNews melaporkan.